Assalamualaikum. Wah, lagi pada asyik berdua nih. Sedang bahas apaan sih? Waalaikumsalam. Eh, Kak Gita. Iya nih Kak, kita berdua lagi bahas sejarah kemerdekaan Indonesia. Kak Gita, tolong dong jelasin ke kita gimana sih sejarah kemerdekaan Indonesia itu. Kita mau tahu. Bagus. Peristiwa proklamasi kemerdekaan menjadi salah satu sejarah kemerdekaan Indonesia yang sangat penting. Sebelum peristiwa ini terjadi, para tokoh proklamator dan rakyat Indonesia melalui proses yang panjang. Kalian tahu tidak peristiwa apa saja yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan? Peristiwa Rengas Dengklok, Kak. Ya, betul. Tapi sebelum peristiwa Rengas Dengklok, ada peristiwa Jepang menyerah kepada sekutu. Ada yang mau dengar bagaimana alur peristiwanya? Mau Kak, mau. Gimana tuh Kak alur ceritanya? Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima, serta berhasil memukul mundur Jepang dari Indonesia. Kemudian, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan dimanfaatkan oleh para tokoh pejuang Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Bagaimana kalau dahulu Nagasaki dan Hiroshima tidak dibom atom oleh sekutu? Apa yang terjadi? Bagaimana kondisi Indonesia saat itu? Apakah bisa ada peristiwa proklamasi kemerdekaan? Mungkin kalau Jepang pada saat itu tidak dibom oleh sekutu, Indonesia belum merdeka sampai saat ini. Dan mungkin saja Indonesia masih dijajah oleh bangsa-bangsa lain sampai hari ini. Ya, benar sekali. Mungkin saat ini Indonesia belum mencapai kata merdeka. Wah, makin seru. Ada peristiwa apa lagi Kak selanjutnya? Nah, setelah Jepang menyerah kepada sekutu, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia yang kita kenal dengan vacuum of power. Hal tersebut memicu perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda menginginkan agar proklamasi kemerdekaan segera dikumandangkan, sedangkan golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan harus dirapatkan terlebih dahulu dengan anggota PPKI. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 dini hari, Bung Hatta dan Bung Karno dibawa atau diamankan oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Ada yang tahu apa tujuan dan mengapa yang dipilih adalah Rengas Dengklok, bukan daerah yang lain? Saya Kak. Tujuan diamankannya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok adalah agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh oleh Jepang dan mendesak keduanya agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dengan Jepang. Kemudian, mengapa yang dipilih adalah Rengas Dengklok? Karena pada saat itu Rengas Dengklok dianggap tempat yang paling aman, sebab Rengas Dengklok adalah bekas markas peta. Ya, betul sekali Melita. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, ada peristiwa perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diawali dengan perundingan menyusun naskah proklamasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh golongan tua dan muda, berlangsung mulai pukul 2 sampai 4 waktu Indonesia Barat dan dilaksanakan di ruang makan kediaman Laksamana Maeda. Susunan teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah perumusan naskah proklamasi, bagaimana peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia Kak?
pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Insinyur Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Acara dimulai dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan disambung dengan pidato oleh Insinyur Soekarno. Pengibaran bendera dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan Suhut. Bendera Sang Saka merah putih dijahit oleh tangan Ibu Fatmawati yang merupakan istri dari Bapak Soekarno. Pengibaran bendera diiringi lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Hingga saat ini, bendera jahitan Fatmawati ini masih disimpan di Museum Tugu Monas sebagai bukti sejarah kemerdekaan Indonesia. Sehari setelah peristiwa pembacaan teks proklamasi, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengambil keputusan untuk mengesahkan dan menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Indonesia secara resmi telah menjadi negara yang merdeka dan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, serta menjadi hari ditetapkannya Insinyur Soekarno sebagai Presiden Negara Republik Indonesia yang pertama dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Wah, sungguh keras ya Kak perjuangan yang harus ditempuh para pejuang pada masa itu. Dengan begitu, kita bisa mengetahui betapa giginya para tokoh dan rakyat Indonesia saat itu dalam merebut serta meraih kemerdekaan. Ya, benar sekali. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus meneladani semangat perjuangan para pendahulu kita. Kita harus memiliki rasa cinta tanah air dan patriotisme untuk meneruskan cita-cita para pejuang dan menghormati jasa mereka. Kita bisa melakukan hal-hal sederhana. Siapa yang tahu hal apa saja yang bisa kita lakukan? Saya Kak, hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai penerus bangsa adalah kita harus mencintai produk dalam negeri, menjaga kerukunan dengan sesama, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, kita harus menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai antar umat beragama, serta menumbuhkan sikap patriotisme dalam diri kita, Kak. Baik, betul sekali. Dengan mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia dan perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, tentunya akan semakin menumbuhkan rasa kecintaan dan nasionalisme pada diri kita. Selain itu, dengan mengingat perjuangan yang telah dilakukan para pejuang kemerdekaan, akan semangat untuk terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang kita cinta semakin berkobar. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.